Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ajnabiyyah itolaqin wa ta'liquhu binikahil wa ghirihi lahu. Kitabul ajnabiyyah itu utawi kitab wong liya. Wong liya total ora bojone ya ora pernah terjadi. Kitab iki ditolaqin kelawan pegatan. Wa ta'liquhu lan na'lekno tolak. Gantungno tolak na'lekno tolak binikahil wa ghirihi lan nikah. Iku lahuan ora ana gunane, karena di mana-mana namanya kitab atau otoritas itu diberikan karena keberhaan. Wong ajnabi kira berhak. Misalnya ono wong kayu misal iku. Bentuk salam. Wah, bocah kok judes ngono. Sekali kita rabi langsung tak pegat. Sekali kita rabi. Nah, suatu saat ternyata ditektir jadi bojone. Itu semua yang pernah kalimat yang pernah diutarakan itu tidak ngefek, no? Tidak ngefek karena ketika ada kitab itu ajnabiyah, no? Karena ketika ada kitab itu ajnabiyah. Jeleng-jeleng kitabul ajnabiyah ditolakin wa ta'liqihi binikahil wa ghirihi lahu buka peran. Wal asahu te kau sing asal sifat ta'liq kan katakan kejadian wonten tiyang sumpah sapa cara Jawa gedeng nyanting bisu-bisuan sampai wah dibujuk koyo kowe aduk bojo boleh suatu saat ditektir bojo macam-macam lah pokoknya ya karena cara berpikir begitu sederhana nak rawae ora pakai tanggeman maksudnya ora ya sudah cara berpikir gampang rawae gitu ya sudah makanya ya semuanya pakai cara berpikir simpel. Wal asahu tekal sing asau sifatu ta'liqil abdi saya oleh na'lekno budak salisatan sing tolak ketiga. Kakolihi ini. Ini utik tu lamun dimerdekano insun. Au indafal kita lamun mlebu insun. Kalau mlebu rumah, kalau lagi kan mlebu rumah fa anti talikon salasan. Dia kepegat telu. Ya faya kok namung kutumi kok salah. Tidak utikon alikan dimerdekano sapa abad. Auda kholat atau mancing sopo perempuan Aida kholat daron Tidak lagi bahasa isi Sausai merdekana apa ya karena dia tetap miliki tolak meskipun keliru maksudnya keliru ini budak itu kan hanya punya maksimal tolak dua ya punya maksimal tolak dua. Terus dia ngomong sama istrinya memang sudah istrinya. Nah karena sudah istrinya kan dia tetap ono hakut tamlik Allah. Nah, terus dia ngomong gini, sekali saya merdeka, kamu saya ceraikan 3 kali. Sebenarnya saat mengatakan 3 kali itu belum merdeka. Artinya dia kan nggak punya wilayah sampai 3. Tapi kan dia ini itu bojone, no? Bojone. Artinya dia punya hakut tolak, hakut tolak. Meskipun tidak punya hakut salah, tapi kan punya hakut tolak. Itu sudah cukup. Dia kan jauh-jauh ini otoritasnya di abad tadi. Meskipun abad tadi agak over dari miliki hanya 2 tolak, kan maksimal tolakul abdi itu 2. Dia ngancam sekali saya merdeka, maka kamu saya ceraikan 3 kali, ya. Ya sekali saya merdeka, kamu saya ceraikan. Nah, kemudian dia merdeka, ya sudah maka cerai langsung barin, apa? Nah kenapa itu terjadi? Ya karena dia berstatus suami. Yang notabene menurut syariat ya dia memiliki istrinya, paham ya? Meskipun tidak memiliki sejumlah tolak tadi, nggak masalah itu apa? Jadi apa? Karena dia tetap atau dia pakai karena dia tamalubul jumlah, tetap dia dianggap pemilik. Fa'an ditolikon salasan, fayakokna ida utikon. Wael hakulan metu iyo potolak, rosiyatan engwong besok sing tertalak rosi. La mustaliatan ora kok wong sing lakoni dulu. Wong wedok sing lakoni kulo nek karuan. Karena saya berkali-kali ngomong ar-radiyah fi hukmi zauj. Iya. Jadi misalnya kowe megat bojomu, kowe tak pegat. Iki dina Selasa. Terus bareng dina Kamis krungu kabar berita meneh nak. Terus kowe pegat posisi dia iddah, langsung setar iddah. Setelah kamu ceraikan kan posisi setar iddah. Setelah seminggu lagi dengar nak bojomu itu pegatan malah seneng, malah kurung kabar syukuran apa? Kan mangkel paranin. Ora sudah pegat sitok, telu. Nah, itu jenenge apa? Jadi telu, setelah contoh ketika kamu tambahkan dia sudah berstatus mutolak bahwa itu beda dengan ajnabiyah. Seorang lagi ya. Kalau tadi ajnabiyah kan enggak jadi. Ya oke bener cara berpikir wong alim kan pikiran Imam Nawawi. Imam Nawawi kuwi akhir kowe ora paham. Ya paham gamane ya ora ngerti. Menghitopi tolak pada orang lain itu kan tidak sah.
karena orang lain. Nah orang lain kan imam memang belum pernah kamu nikah itu juga orang lain. Atau pernah kamu nikah tapi kamu ceraikan, itu juga orang. Imam Nawawi kepengen membedakan orang lain yang pernah kamu nikah dan orang lain yang karena kamu ceraikan. Nah orang lain yang kamu ceraikan itu kan muktamil masih tolak rosia. Ini bukan orang lain total sehingga masih bisa disusuli tolak. Ya dong. Ya. Jadi Imam Nawawi khawatir nak salah paham kan. Orang roh, rasa iki-iki utek ya orang. Jadi ini bukan, karena ini ajnabi ya. Ya wong dipegat itu akan celok wong liya. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau menghitopi orang lain total itu enggak ngefek. Ya, kan misalnya orang wong wedok mau tukaran judes, kemudian harus tak pegat. Murah bojomu kok mbok pegat. Atau kamu bilang sekali saya nikah, kamu saya pegat. Itu kan enggak ngefek karena tadi kata pegat itu butuh otoritas, yaitu nikah apa? Sementara kamu gak nikah sama. Itu kalian melarat-melarat tangki untuk kira tiga kan mesti ngomong, aku suka belum. Oh serang efek omongan itu orang efek. Karena rasanya juga. Kalau juga ya medit, bodoh aja karena ya. Singkat cerita, ada dia itu mestinya kan dua. Imam memang belum pernah kamu nikah sama sekali, atau setelah kamu nikah kamu ceraikan. Kan ya jadi orang lain. Setelah kamu ceraikan, tentu jadi orang lain. Tapi khusus masalah tolak rezeki, itu ajnabiana kan saya ini. Karena kamu boleh rujuk, kenapa? Maka misalnya kamu cerai sekarang, 1, kemudian 2 minggu dia sudah pulang ke keluarganya, kamu dengar dia tasakuran, apa? Kan memang kalau tasakuran, alhamdulillah mau tutup boyo, gue kurang kabar. Nah bojomu komentar keluar dari boyo, kan gak terima, kuaran. Gue terakhir itu siji, pegat telu. Malah gue sama nyebelah wedus, nyebelah sapi. Nah tapi itu tetap yalhak apa? Hanya penambahan tolak itu jadi sehingga dia sekarang iddahnya bukan iddatul rot'i tapi iddatul ba'in apa? Jadi ini apa? Wayalhaku rot'iyatan la muhtali'atan. Karena kalau muhtali'ah langsung bingung. Ya muhtali'ah itu sing lanang nggak punya hak rujuk karena fasih apa? Fasih. Kalau mau rujuk ya harus akdun. Jadi setelah iddahnya selesai harus akdun. Bontite. Walau Allah kahulamun gantung nosopo wong gue eng tolak gitu kalian kelamun rumah misalnya. Sekarang wes mentaklek tolak gitu kulit. Bapak mengkau jadi benuna sopo seusia. Semana kahaya mengkau nuli nekai sopo wong hai seusia. Barang mana semata sholat mengkau nuli melebu sopo seusia misalnya eng omah lamnya kok mengkau rasumi sopo tolak. Inta sholat lamun melebu sopo mar'ah fil benuna ing dalam masa terceraikan. Ya karena orang lain. Jadi misalnya gini, walau Allah kau ditukulin, jadi misalnya sekali kamu masuk rumah, nak cara Jawa, mari Imam Nawawi, wong kuno, mas yang kuno nak nyontokno konsisten. Jadi contoh paling gampang, yang bukan nyata ini kan contoh talek, tapi sebetulnya jarang terjadi. Talek sering terjadi kan katanya suami mereng-mereng bebusin itu ada sekali dolanan ngelanangan itu meneh, atau kayak mulai meneh. Atau ke lapor melarat kuning dulur, biasanya kan seorang suami kan pantangan melarat dilapor ibu ini, dilapor keluarga ini biasanya kan gitu. Nggak mungkin orang talek kok kena kebu mata pegang kan lucu tuh talek orang itu kan nggak lucu tuh. Wah, mungkin ada mana awas ya. Delok wong ganteng-ganteng ngerti butuh melek delok ganteng. Aku tersinggung misalnya. Kan mungkin normalnya kan seperti itu. Wah, no butuh tersinggung terus kadang wedok mata gambar jadi pick up. Gambar celana. Iki sapa? Umat balwas. Mungkin aku elek bu banding. Terus gawe talek aku ada kemasang gambar pick up mana tak megat. Itu kan jadi kita elek banget kan dene kali. Omong gambar kompeti. Sekali kayak mlebu kan kita elek kan masuk. Saya ulang lagi, biasanya mulai talek kan sih. Kau ada mulai meneh, misalnya kamu punya aturan di keluarga, kita tak mulai, kita tak pegat. Kemudian sebelum mulai benar-benar terjadi pegatan. Saya ulang lagi, sebelum mulai terjadi pegatan. Nah, ketika posisinya benuna, mutalakoh ini belum kamu rujuk dan berseratus orang lain, kemudian dia melakukan sesuatu yang kamu taklekkan. Setelah melakukan sesuatu yang kamu taklekkan, dia adalah nikah lagi sama kamu. Artinya apa? Dia ketika melakukan al-mu'allaq dia berstatus benunah orang lain dari kamu. Maka ini juga enggak ngefek. Karena dia melanggar saat sebagai orang lain. Dia melanggar saat sebagai orang lain. Maka taklek ini juga batal. Karena di mana-mana taklek itu kan ada ikatan nikah. Jadi misalnya
kamu pulang ke rumah, kamu masang gambar Beckham, maka kamu terceraikan. Maknanya fi halis zaujiyah, apa? Fi halis zaujiyah. Ternyata enggak, kamu sudah menceraikan sebelum ada al-mu'allaq bih. Lala ada apa sudah terceraikan, kemudian dia pas terceraikan melakukan sesuatu yang menjadi taklek tadi. Kemudian lala ditekdir jadi istri kamu lagi. Maka taklek tadi tidak efek. Bukan berarti sekali jadi istri kamu terus tertalak karena taklek tadi tidak. Di sini apa? Walau Allah kau gitu kolen banat, maksudnya banat menjadi benuna menjadi orang lain. Summa nakaha, paham ya? Bareng nakaha summa dakholat. Lam yakok indaholat bil bainunah. Kalau dia melanggar dakholat maknanya gambaran melanggar al-mu'allaq berapa? Ya, bentuknya bisa dukuluter, bisa masang gambar, bisa pulang, bisa lapor ipar, lapor konco. Biasanya pada wong lanang kan kuwerah kan enggak. Wong larate dilaporo ipene, dilaporo kancane kan tersinggung. Jadi wong lanang modele iku kuat ya. Jadi modele gak nyelesaikan kemelaratané tapi jaga gengsi. Awas nak lapor dulur-dulur. Jadi orang-orang di kekacauannya sendiri, orang itu di kekacauan sendiri. Bahkan dia, orang-orang ya akan wedok kacau. Orang-wedok ya akan. Kalau di kantor, ini orang-orang kegebang. Wedok mau pakai UI. Ini saya nak ada orang-orang itu goblok. Jadi bener orang-wedok goblok apa? Gue bener yang di bawah-bawah. Ini jelas itu. Gamane fakir itu cara berpikir simpel. Otoritas semuanya itu diberikan karena hak utama itu sudah itu menurut saya. Jika cara fakir hibah atau bek yang dengan syarat yunabil akda itu syaratnya yang beknya karena dianggap wong kecangkeman. Wong apa kecangkeman. Misalnya aku ada Innova yang Badrun, ini tak adol gue tapi aku dikai hak nilai aku nak butuh kudu mbok silai. Kalimat kudu itu dianggap kriminal, anarkis. Bagaimana mungkin sesuatu yang kamu sudah jual dan kemudian hakut tamaluk milik mustari, seorang hakut tamaluk milik mustari. Kemudian kamu seenaknya saja mengatakan tak jual kue, tapi nak aku nilai kudu buat sileh. Nah, itu kriminal. Nabi bengkok kalau seperti itu. Karena artinya apa? Karena aku mengelola sesuatu yang tidak milik saya. Itu kan keangkuhan, itu kriminal. Meskipun aku gurumu sekali enggak penting. Ya. Makanya ada murid guru sing kecangkeman itu cara fikih kriminal karena itu keangkuhan. Bagaimana mungkin kan berarti Innova sekali dibeli Badrun 100% kan milik Badrun 100%. Aku dengan enaknya ngomong kalau saya butuh kudu buat sila. Itu kan keangkuhan ora wae kok ngudok. Ini sudah intiqalul milik. Mana ada yang butuh pra barokah, butuh dari orang ajar. Berarti ana ilmu nih. Ngatur-ngatur orang seenaknya. Saya sudah bangun jaga bujukan jaga. Kayak contohnya itu kan bahaya, makanya kata Rasulullah apa ayu masartin apa lesafi kita bilang bahwa batil wa ingkana mi atas sartin nanti sampai juga wa ingkana meskipun itu 100 syarat ya karena ngawur orang itu angkuh apalagi yang merasa gurunya teman akrabnya misalnya salam konco akrab ambil Badrunnya mana konco ngeliwat konco turu konco mbuweling itu mesti ada langsung. Ya kan suku gue ben gak kuliah, jadi orang nyilah-nyilah gampang. Aku kudu mbok silah, nilai biasa. Nilai wae kok nak maksudnya akabek ben selak bek, kok nak wis bek ya sudah normal saja ben nilai ya, nilai. Dan Badrun dikai hak syariat, nilai ya oleh ora ya oleh wong sing duwe apa. Salam ya dikai hak nilai ngrasa kanca akrab. Tapi yo tepak-tepakan. Paham ya, nak umat Islam ya nilai, nak umat durane batok ganggu wae. Itu kan terserah. Yang jelas Rawol anak kecangkeman sesuatu yang enggak wilayahnya. Jadi syariat itu enggak boleh ada kecangkeman sesuatu yang tidak wilayah. Makanya kayak kasus Barirah itu melegenda. Jadi Barirah itu ingin dibeli Aisyah apa? Karena dia amat. Setelah mau dibeli Aisyah dari sing duwe. Ya sudah Aisyah kamu kan orang baik, ya beli saja. Tapi hak ataknya walaknya ke saya. Apa kata Nabi? Nabi jawab, iya nih Ra'u, enggak ada wong. Tapi nanti ya. Dari ini Nabi duga masyhur. Bagaimana kalian membuat syarat yang enggak ada dalam kitab Allah. Syarat apapun yang tidak sesuai kitab Allah maka itu batal meskipun 100 syarat. Karena kecangkeman. Lho kula mboten wani, dikan anak kula padahal cara fikih niku sedekatul walid alal walad oleh dirujuk napa. Kula ngatur ora wani. Hasan nggih ngoten. Ya karena takut kulino, apa mengeluarkan sesuatu yang apa ya? Kulino gitu. Tanya ini
Kamu tak kasih uang 1,5 juta, kata kamu mau dipakai SPP. Saya itu nerangkan untuk SPP aja tidak berani. Kecuali dia nerangkan sendiri karena takut saya itu ya tadi. Mari kulino, suatu yang keluar dari kita, kemudian kita masih punya otoritas. Itu kan kulino bekam jorong Jawa itu ngecolodase nyekeli gitu. Cara kula setuju filosofi Jawa. Jadi wong kulino luas, kenapa? Sudah kulino luas. Padahal pada anak ini syariat mengistisnakan apa? Boleh apa rujuk. Apalagi sama orang lain. Jadi enggak boleh seperti itu. Kalau padahal sama anak itu boleh sebetulnya apa? Tapi problemnya memang wong kulino apa? Kulino. Ini sangat Mbak Buja. Misalnya saya sama anak-anak dalam misalnya, apalagi mbak tak kasih uang. Mungkin seorang kiai itu punya versi. Misalnya kita kayak duit, betul kita, betul tak kayak duit, enggak apa. Dan misalnya kan bisa saja dia berpikir kita tuh tidak mendesak. Yang mendesak itu wedak. Itu juga bojomu. Tak kayak duit, enggak apa. Dia kan punya versi. No? Punya versi. Misalnya kerasa bojone elek, terus dia kebentuk kelambi apik. Gue apa ya? Gue ngilangi mangkel lah. Wes bojo elek lah, mending kelambi ku apik. Tapi bojone ora. Gue itu apa jamu topo kan kurang ajar nggak kayak ngarang-ngarangnya kucang. Jadi cara fikih itu sederhana. Kalau kamu hibah, ciri utama hibah itu apa? Intiqalul milki minal wahid ilal mauhublah apa? Ya, jadi hibah. Dari cara berpikir fikih itu simpel. Ya namanya hibah ya sesuatu yang miliknya wahid pemberi sudah pindah total ke al mauhublah. Setelah al mauhublah berstatus malik apa? Ya tasarrufu fi mulkihi masa dia terserah yang sudah miliknya. Nah ini masih ngatur-ngatur hanya karena sok-sokan apa? Ngatur ini kan sok-sokan kan? Pemenang jadi yang bertuang ke mantu, wah malah parah menang. Yang misalnya senang-senang itu mantu alim, dah tak kasih Innova. Kasih Innova yang ngatur, tak ada kabarnya kabel tau ora. BPKB ini di sekolah not, itu bertua elek. Lama tuh dia elek tenang, ternyata di sekolah not, elek ketemu elek. Tapi sebenarnya mantunya itu benar, cara pikir benar. Karena setelah diberikan ada intiqalul milki, apa? Yaitu dari wahid ke mauhublah. Dan setelah 100% dia memiliki, mayat tasarrufu fi mulkihi. Kalau misalnya juga modal wajah, ya orang asik. Itu kecelakaan waktu rakyat. Dia ini duit jika yang mertua curi. Modal lagi terlalu. Tapi tetap sah. Cara berpikir nggak masalah. Karena jadi cara berpikir fikih itu profesional. Ya, jadi cara berpikir fikih itu makanya. Saya itu pernah ngalami itu zaman bapak itu. Bapak itu beli tanah. Kemudian yang punya tanah itu punya kenangan apa? Ya itu pesen. Tapi nggak terjadi kerjanya. Itu semua dia pasti ngalami, Mbah Mun yang ngalami karena beli tanah untuk pondok. Kadang orang itu punya kelangenan sama tanah itu, terus membuat catatan tertentu. Ini cara fikih gitu ya. Jadi saya ulang lagi, fikih itu cara berpikir lebih berambah, ya profesional. Jadi kalau sesuatu itu tidak miliknya, ya sudah nggak boleh ngatur-ngatur. Makanya ketika ada orang bilang ajnabiyah, uang judisnya ngono sekali saya nikah kamu otomatis langsung terceraikan. Ketika kamu ngomong ini tidak ngefek lahun. Karena yang namanya tolak, otoritasnya hanya diberikan sama yang bersatu suami istri. Paham ya? Ya sudah lahun. Tapi nyatanya kan dinikahkan betul. Ya cik betul karena betul pas dia ngomong tuh nggak ngefek. Karena nggak siapa-siapa. Ya, sama seperti gue janji. Aku sekali tuku Innova. Aku apa lomo. Sopoe tak silai. Gue ngomong-ngomong dengar orang. Ternyata kamu beli Innova betul. Terus mau dodimu, ayo silai sesuai janji Anda. Cara syariat gampang, gue ikut sopo kok nuntut. Nuntut gitu aja cara berpikir pakai, gue ikut sopo, berapa itu kok. Tapi janji. Ya janji ngomong baru janji apa janji. Gue tetap hukumnya ramelok duwe. Soal orang itu janji biar janji saja. Kamu gak berhak nuntut ramelok duwe. Ya sudah tetap seperti itu. Alasan mau penuntut. Dia kan gak punya, gak ikut punya. Cara berpikir fikih, jadi fikih itu nanti sampai jadi guyonan ke fikih itu fase karena ya kalau empati nanti kayak profesional lah, no? Profesional lah. Jadi sholat nggak boleh lebih colongan. Cara fikih jasa kan untuk aurat. Dibangkit dari nyolong tapi udah. Cara fikih rasa sholat kok udah. Cara tasawuf sasing udah perkara nih gak colong. Cara fikih sasing nyolong. Soalnya saat tak kok ilah tuh soalnya tuh. Nah kok catatannya terserah pengiran. Jadi misalnya dosa skor 10, sholat skor 10, ya 0-0 loh. Tapi jadi cara fikih hukumnya nyolong gitu. Hukumnya sholat nutupi aurat masih colongan ya sah menutupi aurat.
Hukumnya apa? Ya dosa. Apa sholat itu dosa? Ya ora sholat itu dosa. Yang bisa nyolongi. Jadi kayak boleh apa? Ya dia standar saja. Dia apa? Standar saja. Nah, jadi fakir enggak mau sama. Makanya masyhur dari Imam Syafi'i sholat di saubin maksud ya sah. Sholat di tempat yang maksud ya sah. Karena sahnya sholat itu nutupi aurat sama tempat yang suci. Ada misalnya, ya sudah seperti itu. Ya jelas. Buat terus nanya. Wakada ilam tatkul fil adha. Ya. Lam yakok, jadi kan walau allaqahu bidukhulin fabanat sumanakaha sumata khulat lam yakok inta khulat fil fenuna. Wakada ilam tatkul fil adha. Wafi salisin yakok u ing banat biduni salasin. Lan ing dalam status tolak ketiga ya kau inbanat biduni salasin pun tidak. Walau tolak kau duna salasin, ini megat orang anti telu. Waro jalan rujuk sopo wong. Au jadada utawa najdid nikah sopo wong. Walau bada zaujin senajan to sause kena bojo liya. Adat mongko bali sopo zaujah dibagiyati solasi kelawan sisa jatah tolak telu. Ya aneh fakir malah parah meneh. Jadi misalnya gini. Salam tuh Rabi Sri. Kemudian Rabi Sri ini megat Sri. Dia tak pegat sitok. Berarti kan salam masih punya hak tolak dua. Pokoknya kalau seorang lelaki punya hak tolak itu kan tiga. Nah, dia sudah nolak satu berarti masih dua. Karena untuk berstatus bain orang lain yang butuh muhalil itu harus tiga. Barang pegatan lala salam gak rujuk terceraikan betul. Kemudian benar-benar selesai nikah itu. Kemudian dinikahi Badrun. Dinikahi Badrun lala cerai lagi. Setelah rondoni badrun dinikah salam lagi. Itu nanti statusnya salam tetap adat dibagi ya salah sama adat meskipun keseling badrun tetap suatu saat salam megah dua kali ya jadi bain. Karena tetap ini punya sisa hanya dua, tidak kembali ketiga. Apa? Nah, beda kalau tolaknya bain malam nisantek anyaran meneng. Jadi misalnya kayak nolak bojomu telu, kan berarti maksimal itu. Setelah itu dirabi muhalil. Ngelep orang Jawa dirabi wong liya kan, dirabi wong liya suatu saat kembali lagi ke kamu, maka kembali tiga, karena jatah mesentek, apa? Jatah mesentek, makanya sentek itu kembali total apa? Kembali total maksudnya punya hak tiga lagi, paham ya? Tapi kalau sudah menceraikan dua kali atau satu kali, kemudian kembalinya itu bi'adin jadid atau tidak bi'adin jadid, apa saja, pokoknya itu sudah terkurangi, apa? Senajan toh mantan yang terceraikan sudah nikah sama orang lain. Jelas ya nama. Niki walau tolak koduna salasin waroja'a aujat dada walau ba'da zaujin adat bibaqiyatis salas. Tapi wa insalah salamul ngaping teloni sopo zaud adat mau kembali sopo zaujah bisa salasin kan go tolak telu karena tolaknya sentek apa? Justru sentek itu mau tidak mau kan mekji, orang Jawa mekji ngambil satu lagi karena selesai. Jadi kayak megat bojomu telu. Untuk halal kan harus dinikah orang lain, namanya muhalil, paham ya? Nah setelah muhalil adalah rabi gue menah ya sudah, kamu punya hak tolak tiga lagi. Jadi nak mangkel tidak bisa tersalurkan tolak lagi. Walil abdilan mesti bakto lagi niati takorobil Allah. Jadi contoh kita ngaji fikih niati takorobil Allah karena ya tadi ya. Kalau kita salah dalam menganalisis tolak, artinya kowe ngeloni wong liya yang tidak istri kamu. Jangan-jangan tolak kamu itu sah. Seorang lagi ya, jangan-jangan tolak kamu sah karena kamu bodoh tentang tolak tetap bawa keloni hubungan intim, hubungan suami istri. Padahal hakikatnya sudah orang lain. Jadi makanya semua belajar niati taqarrub ila Allah. Meskipun kadang dengan ilmu yang kamu gak suka. Ya, kayak tadi misalnya masalah hibah. Orang Jawa itu akrab. Itu terus kayak menguasai. Saking menguasai ini wis jual beli kok. Tapi aku nak milah mulai ya. Nak milah kudu lah ya. Sebetulnya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Ya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Tapi di bab B itu keangkuhan. Kenapa itu keangkuhan? Wong wis wae mustari, wis wae orang lain, kok dia ngatur milik orang lain itu keangkuhan enggak? Keangkuhan. Itu cara berpikir fikih. Jadinya kalau kamu ngomong melankolis karena teman, ngomong saja sebagai khas teman. Ya sudah tetap lolos. Innova itu milik Badr dan suatu saat kamu butuhkan aku. Anakku pengen mondok ya, kangen milih Innova. Ya Badr ya kalau dia teman betul kan dia pasti mengalahkan egonya. Ini kan enggak apa-apa, Bobo.
Tapi ya itu tadi, ya sudah kalau sosial saja, jangan menguasai otoritas fikih. Kalau fikih cara berpikir, kalau sudah ada peralihan hak milik ya 100%, nggak boleh separuh. Paham ya? Hibah juga gitu, bek juga gitu, wakaf. Makanya kasus di Jawa itu nggak barokah karena itu. Yang kasus sering kan gitu. Kalau kasus di Naruan itu kan bejo wakifnya masjid atau tanah masjid itu delala duriannya banyak yang alim sehingga ya wakif ya nadir apa ya wakif ya nadir. Masjid ini namanya karena Rahman itu yang wakaf dulu buyut-buyut ya. Sampai sekarang yang pengurus masjid kebanyakan duriah beliau. Ya banyak lah yang duriah beliau termasuk yang ngurus-ngurus masjid sekarang. Yang kebanyakan di kampung-kampung kan nggak gitu terus. Jadi wakif ini orang kaya, donatur orang kaya. Orang kaya tapi yang jauh nggak bisa ngaji. Tapi kaya raya sehingga dia makofkan tanah masjid, apalagi masjid itu pakai namanya dia. Ya, pakai namanya dia. Namanya apa misalnya? Ya, namanya apa saja, bisa Mahri apa juga atau apa saja pakai namanya dia. Biasanya sering kasus itu seperti itu. Tentu duriannya wakif itu ingat kalau masjid itu wakafnya banyak. Cucunya juga ingat, cicitnya. Nah, sebetulnya era banyak ketika wakaf itu nazirnya misalnya Salam atau Habibi. Nah, anaknya Habib juga eling. Kalau yang ngelola masjid itu bapaknya. Karena dia ngegus juga kan. Cucunya juga eling. Masjid itu urip mergo bapaknya ngorek kudu hujan misalnya. Untuk orang pesolatan eling. Paham ya? Akhirnya apa? Jadi dua kekuatan besar. Yang satu ngandalkan duriahnya wakif. Yang satu ngandalkan duriahnya kiainya tadi nazir kalau dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Nah, suatu saat generasi keempat atau kelima itu podo culu nih. Mungkin rambah sama mbah itu sitok ikhlas. Tapi generasi kelima itu ya ini tarung. Layak mana duriahnya wakif sama duriahnya nadir. Podo culu nih, podo ora bener. Karena terbiasa agak profesional. Kalau menurut fikih itu kan yang namanya wakaf itu coba definisi wakaf atau wakaf fikih. Qat uraqabatil wakif anil mauquf. Satu pertalian yang sudah putus 100%. Karena darani wakaf itu mandek. Mandek itu satu hal yang terkait itu sudah terputus sama sekali sama yang mewakafkan. Loh nanti ya itu tadi sehingga dia tidak boleh kecangkeman ngatur-ngatur itu sudah tidak miliknya. Alhamdulillah. Ini hubungan dengan kamu berhenti di sini karena sudah kamu berikan sama Allah. Ya itu semalam darani waqfun lillah maksudnya hubungan kamu berhenti karena sudah milik. Harusnya ya wakif dan duriahnya legowo. Yang Habibie sebagai kiai ini jenenge wilayah bisurut, otoritas dengan catatan. Hanya otoritas dengan catatan gini menurut Habibie. Dia dipercaya karena apa? Karena alim, karena soleh, karena bisa mulang. Ya sudah catatan itu harus ada terus. Tapi anaknya orang, aku pokoknya anak Kiai Habibie, butuhnya aku butuhnya Kiai Habibie. Padahal ketika butuhnya sudah tidak punya kriteria bisa mulang, soleh. Mau mentang-mentang butuh gen apa? Butuh. Nah ini mulai kasus. Karena wilayatul nadir atau wilayatul sifat wasyurut beda dengan wilayatul latif apa? Wilayatul nadir di wilayatul sifat wasyurut. Karena nggak tadi ini saya wakafkan untuk ini yang boleh jadi kiai yang bisa baca kitab. Ini sekali nggak memenuhi itu kan nggak masuk. Makanya wakaf itu resiko hukumnya memang seperti itu. Makanya di kitab-kitab sekali kriteria itu hilang, maka otomatis otoritas dia juga hilang. Jadi cara fikih misalnya seorang menteri ketangkap KPK apa enggak KPK, kalau cara fikih dia jadi menteri karena apa? Karena amanah. Karena dia kapabel. Sekali syarat itu enggak terpenuhi langsung batal. Sehingga tasarufnya tidak. Cara berpikir fikih kan gitu, enggak mau tahu dia cara fikih memang. Karena wilayahnya dia disurut dengan catatan. Nah, satu-satunya wirosa yang tanpa catatan hanya satu di bab faraid. Faraid itu tuh paling gablek, jadi nggak ada hukum sedablek faraid. Akhirnya ngenak sing belajar. Faraid itu tuh gini cara berpikir. Misalnya saya mati, warisnya Gus Bak itu siapa? Ya anaknya lelaki dan anaknya perempuan. Catatannya tadi kelelakian dan keperempuanan. Gak ada kayak orang LSM yang raiso ngaji. Sehingga apa? Di situ nggak ada nanti kesamaan gender karena era modern lelaki dan perempuan itu menjadi penyebab. Kalau lelaki dapat rong gendongan, apa didakari musuh hadir, kalau perempuan dapat tadi sudah gitu aja. Sehingga ketika Rasulullah Sugeng itu ditanya, bagaimana orang yang baru lahir? Tapi takutnya lucu, lanang tuh lanang, gila lanang, ya podo lagi kan.
Jadi misalnya aku Ali dia adik lagi lahir, apa sih wis beringal sentuhan ini? Warisannya ya sama. Karena yang diukur kelelakian, paribasannya lagi lahir. Apa? Jadi bayi procot lahir, Badru itu wis beringal. Warisannya apa? Sama. Merah iso Islam, tapi ngewangi bapak usawi cak. Investasi ya usawi. Nanti beliau aku nak rumah tuh lagi tapi tetap saja karena nabi ketika ini mau Faro itu memang unik. Ya, Faro itu unik. Jadi hanya hukum kelelakian dan keperempuanan. Dan Quran hanya pakai valida karim isu hadis. Ya sudah hanya itu aja. Gak ada karir, gak ada prestasi. Apa? Saya itu pernah ketemu seorang peneliti. Padahal sudah gelarnya profesor. Kebetulan pas penelitian di Jogja. Dia termasuk punya teori kalau lelaki dan perempuan sama alasannya dia dulu perempuan nggak kerja sekarang kerja maka hak waris harus sama itu kan dulu rame digulirkan cak nur macam-macam kan dulu rame. Terus saya tanya gini kalau warisan itu karena prestasi apa karena empati ya dia ini nggak pernah berpikir ya kan perempuan sekarang kerja bapak maka fungsi lelaki dan perempuan sekarang sama harusnya hak waris itu sama. Saya tanya, warisan itu karena prestasi apa karena empati? Dia keliru, dia jawabnya kok karena prestasi. Oh, oke, kalau karena prestasi jadi gini. Misalnya saya punya anak perempuan, dia jadi dosen di UGM atau UI atau jadi pegawai bank atau jadi menteri. Dia punya prestasi. Kemudian anak saya cowok, idiot, lumpuh, nggak bisa kerja. Dapat warisan enggak? Warisannya banyak mana? Kalau menurut teori Anda berarti banyak yang perempuan karena prestasinya tinggi. Apalagi ini idiot, lumpuh. Kalau Anda bilang gitu, berarti Anda tidak punya empati. Anda tidak punya orang yang sudah lemah itu malah tidak dapat warisan. Wanda kalau seperti itu ya dapat. Lalu kata Anda karena apa? Warisan ini karena apa? Kalau karena kerja, karena perempuan sekarang kerja berarti yang kerja dapat warisan, yang nggak kerja nggak dapat. Ini kan lumpuh, nggak bisa kerja. Mikir, Anda antisosial. Makanya kamu jangan terjebak sama pikiran-pikiran. LSM atau ngaji. Jadi dia ketika berpikir kesamaan gender, seakan-akan dia bela-belain kaum perempuan dan punya empati. Sekarang kan lebih balik. Kalau pakai teori fikih kan al-hukmu yaduru ma'iyatihi wujudan wa'adam. Kalau dia dapat waris karena kerja, berarti perempuannya dapat waris dong. Karena dia punya kerjaan, dosen, peneliti. Anaknya yang lumpuh, nggak dapat warisan dong kan nggak? Kayak apa buruknya Islam kalau nuruti pemikir-pemikir seperti itu. Mereka sing wis kerja malah untuk warisan. Sing gak kerja kan untuk warisan kok illatul irsi. Apa kerja? Atau dibalik. Sing lanang kuwerja prestasine tinggi sing wedok lumpuh. Kalau alasannya kerja ya juga gak dapat waris. Itu dulu orang. Itu di Jogja termasuk agak selesai. Karena gara-gara saya ketemu sama pakarnya itu insaf kan. Saking insafnya itu sampai dia itu minta belajar sama saya. Atau ulang persolatan dong, memang gak bidangnya, ilmu agama ora bidang. Maksudnya tobat-tobat betul. Saya akan tobat Pak seumur hidup, tidak akan baca Islam dari buku-buku pakar. Akan dari kiai itu problemnya kiai ngarangnya bahasa Arab Pak. Yang iso ngarang bahasa Indonesia ya ora kiai kan. Problemnya Islam di Indonesia kan gitu. Sing wong alim kok baju berabe pamun ngarang bahasa Arab. Sing bahasa Indonesia kadang-kadang dikarang-karang. Pakar-pakar sing ora pati ngerti Islam cuma populer. Akhirnya ya nyorok. Akhirnya mereka belum yang masih awam. Maka itu kehebatannya pangeran. Allah itu kadang gaya hukum itu lugu, selugu-lugunya. Makanya disebut ummiin. Karena ummiin itu lebih penting. Gue coba misalnya nganggu hukum, nganggu akal, malam bulat. Coba suami istri yang punya hak cerai siapa? Oh kalau suami tok punya hak cerai berarti ini apa anti apa kesamaan apa jenis. Terus kamu samakan lelaki dan perempuan sama-sama punya hak cerai. Alasannya apa coba? Alasannya karena sekarang sama. Yang lelaki ya kerja, sing wedok kerja. Lalu apa setelah kerja itu menjadi sama? Sing wedok kerjanya menteri, gajinya 50 juta. Sing lanang mau ngiyai ustaz nak manakikan 20.000 misalnya. Atau mudin, rezekine ngenteni wong mati. Artinya gini, kalau kamu kejar ya tidak selesai. Apa setelah kerja itu sama? Kan tetap tidak sama. Kan masih panjang lagi pertanyaan. Ya kangkang ini, apa setelah ngaji itu bagus Pak tepuk dua lima kan? Tepat. Terserah pangeran ya. Nah tetap bisa terkejar terus. Kadang santri ya balul. Ono ngono tuh mantuk-mantuk ya geblok pisan ngono karuan pondok geblok kok.
Waduh setuju nih. Tidak boleh seperti itu. Kita dalam hukumnya Allah kudu lugu. Pokoknya Allah ngekei warisan lanang loro mergo kelanangan, apa? Ngekei wong wedok siji ya mergo kewedokan ya sudah. Sehingga ana wong wis brewok tuwek. Paham ya? Bapaknya mati, ambek sing anak lagi lahir kadu wili. Ya warisane padha. Ora iso lan nuruti alasane. Dek, kebutuhan sidik lagi lahir kan, butuh mau estung ngono. Aku wis brewok, kebutuhan akeh menawa Madura, bojone papat iki. Warisanku kudu akeh. Kacau gak misalnya nuruti ilatul hukmi, kacau gak? Kok kacau kan? Paham? Untuk sing sitok adik ngene Kak. Iki urip kan mapan. Aku adik mutang kuat. Aku wis entuk akeh. Kan utang kuat. Dari kakak, ngutang salah-salah deh kok terus berat diwari. Kok sing lagi lahir mendingan. Wis kentek ana donya. Tuwa bener prestasi wis kerja, tapi kan wis kentek ana donya. Aku lagi lahir cah untuk popo. Nanti bisa panjang kan? Kalau nuruti ilah, apa? Nuruti ilah. Jadi kecerdasan itu malah menjadi bodoh karena makanya kecerdasan harus dilawan kecerdasan. Saya berkali-kali debat masalah Quran. Dan saya tidak pernah kalah karena aku yang ngaji tentang kau mau pakar mau buku. Mau aman gerakan kesamaan. Oh, bulan belen. Yo apa ngomong gumun. Mesti kesamaan gender itu wis cara aku wong kota, cara aku dadi wong kota. Ya begitu tapi urusan hukum kan gak wilayah, ya Pak? Misalnya dia ngomong kesamaan gender, lanang oleh itu loro jin gak wedok. Lah ngomong ngono kan enak tuh. Lanang oleh topinan gak wedok. Lah kan lebih kita tidak protes kan gak wilayah kita. Sak uni-unimu lah. Orang nganti ngomong urusan faro itu kan sensitif, Bung. Sensitif. Ya maksudku kalau ada orang kota mau gerakan kesamaan apa? Ada yang wedok apa? Wong lanang oleh celananan gitu. Lanang topinan yang wedok. Itu kan lebih gampang, kok. Wong lanang oleh numpak jaran wedok. Lah kan kene lah protes. Ngono ceblok ora rasane kan kene ngono. Tapi enggak ngomongnya sampai hak wirosa yang oleh Islam ditentukan di Zakari Bisokadil. Saya mau dirubah karena gerakan kesamaan. Nanti kiamat tak tuntut. Tak tuntut dunia akhirat karena ini kan sudah melawan Tuhan. Karena ayatnya mansusoh, sesuatu yang eksplisit, bukan kalau kasus ijtihadnya ulama mungkin nggak apa-apa, bisa saja yang namanya ijtihad. Ini kan nas apa? Lagi pula secara kecerdasan kalau ditelusuri nanti repot. Ya tadi misalnya hak cerai milik siapa? Menurut Islam milik suami. Ya, nanti kalau perempuan kecewa sama suaminya diberi hak rafa. Tapi harus ada hakim yang memutuskan, bukan perempuan ini sendiri. Orang-orang wong lanang utuk-utuk adi bojo nang. Adi bojo piye? Sing lanang welek kere, sing wedok wanita karir. Bareng dolanan ning Eropa, bareng Surakarta ketemu lelaki karir. Bareng jagongan cocok terus sudah saya ceraikan suami saya. Bareng mulai bojone njok kelon popo. Wis tak pegat, Pak. Sembrono. Karena perempuan diberi hak cerai sekali ketemu lanangan dia kasus. Paham ya? Jadi cara berpikir fakir itu lebih lugu, tapi malah enak. Jadi malah Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, saya itu punya adik sama aneh, baru lahir lah. Ya, tapi ya warisannya ya lanang tuh. Ya, tapi lebih lahir, pokoknya warisannya itu aneh. Makanya faro itu ilmu paling lugu, justru itu gampang. No? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim wal ulus. Karena kalau debat secara ilmiah, itu sebetulnya kita ada kebodohan. Ya mau misalnya Badrun ini, dek aku yang butuh aku serabi, butuh omah, udah bujek kredit. Itu kan lagi lahir, butuh pokok, kan butuh mau susu gak popok. Ya wani sambu sidik. Karena misalnya adikmu terus bisa mikir, kamu itu mondok sowi, kok jeporo, kok naruh, nggak ada taunya. Lagi lahir dah, bapak aku lagi kalah duit, gue tuku popok. Mestinya aku cek akeh. Kan ya sah, kalau kan nuruti akal ngomong gitu kan sah nggak? Sah. Akhirnya perdebatan popok dan BPKB. Kan nggak ada selesainya. Makanya Islam hanya datang di podo lanangi, hanya sama. Lidah kali Yusuf Hadir. Kan lebih gampang, mau diwaris pakai lebih gampang, malah kecangkeman. Jadi kan lebih gampang. Ya nak nuruti illatul hukmi itu udah mah. Bos yang diutang alasan utang pakai bagi sini. Enggak ada selesai. Ya, makanya fakir itu gitu. Jadi apa cara berpikir tadi? Lah nak nuruti konco. Yo bener nafsu aku tak dol kuwe, tapi gue dhisik kancang aku mosok konco dhisik lah kira oleh. Lah nak misale sing duwe Inofam ning, mosok konco pegawai ganggu. Ditakoki ngono ki piye?
Karena sama-sama bisa menyerang. Sekarang khase konco nak disilai nilai, oke sepakat ya. Tapi khase konco ya ratu kang ganggu. Saya itu mengilai itu ganggu tor. Ayo misalnya kita serang kono. Saya khase konco nak disilai nilai, tapi jawab khase konco ora ganggu saja. Terus kepi. Kan enggak ada selesai. Makanya kita pakai hukumnya Allah dan Rasul saja. Kalau kita tidak punya ya tidak karena kita sedang butuh yang ngomong nilai, tapi dengan asumsi nak radisilah ya orang gelo menyerah melok du. Lah sing duwe ya pakai syarat saja. Mau pilih nganggur ana kanca nilai tak sila. Nek ana sing luwih penting ya rata sila. Sudah aja sesuai rela syariat apa? Rela syariat. Jadi kita nilai ya pancen enggak ada hal yang penting. Dan misalnya mosok demi kanca bojomu ape lara mbok silana kanca akhire bojomu mbok tumpakno dosa kan ya ora etis. Ya sudah gitu aja sesuai ketentuan apa Pak. Ya jelas, jadi kalau suwon apa ilatul hukmi itu jangan terlalu lah. Nanti guru Imam Ghazali ketika ditanya hubungan kamu dengan Allah gimana, orang kok salim. Guru Imam Ghazali sini Imam ngarang Imam Harum itu ngarang kitab pun nanti sakam, karangan itu sakam. Sebenarnya wamaru budi 14 jilid paling usak mejo. Udah itu sekarang sakam. Sampai Imam Ghazali murid cerdas yang ngono nyerah iki tak karang. Terus Imam Ghazali di pasar ringkas dijak ning kamar. Waduh, delok. Delok raine sak kamar iku. Wong dhisik njeneng pete luar biasa. Wong dito. Wong saiki lho ngarang buku sakmene iku iso dokter iso profesor. Wong dhisik ngarang Musnad Ahmad itu kira 14 jilid. Per jilid itu 1000 halaman per jilid. Lah 14.000. Iku ora ono sing overlapping, gak ono sing mengulang. Jadi misalnya sahabat yo Aisyah kok sampai 1 jilid. Abu Hurairah kok. Balik pidato enak. Kowe teko ping 3, nek ora roh kembari wis 100% yo to. Balik sing mbok idolakno pidatone enak. Kowe teko ning 3 majelis. Wes nek ra ilang enak yo. Kalau mualif juga. Ya kowe ngaji kitab iki kan mulai pertama iki kan ana kembari. Lah kok kembar piye? Bar bakas tayammum, bakas lemah. Bariku bakas wudu, banyu, bariku bakas tolak pegatan. Bariku bakar kaji mikot. Kok kembar piye? Karena ilmune akeh, balik kan ora. Dene lek semari guyu ana wong iki balen. Ora gak menggawe aja. Ora gak supir. Yang supir. Supir iku tau nyupiri mubalik. Mubalik terkenal Jogja. Lah supir iku tau nyupiri iku. Dia sering mriki kita. Tapi ilmu makan sering dak nang balik. Aku fokus tak tambah ilmu. Untuk supir. Pertama aku seneng ngaji tak rungokno. Kalau kerja di supir mergo dene balik. Bareng kedua es kembar, ketiga tak tinggal turu. Ora ana ilmu. Tapi bareng mulai derek nang kula sering melok ngaji kula. Nganti sak sering melok ngaji tafsir. Ya lah kan. Itu ngalim bego balik kan itu terus tiap hari. Lah itu biar kan bab nikah ya. Wingi bakas nikah. Nikah sunah rasul, agak-agak anak-anak, kontuan sing agak dengan anak-anak. Bariku bakas pegang, kan langit ya bu, ya pegatan hak sing lanang. Sesuk bakas pulau itu satu otoritas talak yang diberikan istri. Untuk kacek, apa? Bab berikutnya bakas wae, piye bojo papat kudu adil. Adil wangel ora mungkin, tapi oleh. Akhirnya bingung, oleh kok ora mungkin. Akhirnya yo beda terus apa? Lah kitab dhisik menunggu 14 jilid. Tema awal sampai akhir ono sing kembarang balik ra ngareso tak jamin. Urip matine. Nah, jajal kowe mau balik keteko ping 3. Kowe serah kembarane pira persen? Pira lho? Mas 100%. Ya salah bos. Ono mubalek pidato acara kematian. Ya dalile kulo nafsin dari betul. Mbak agar acara nikah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi. Lah sunat itu mesti cerita. Nabi Ibrahim disunat ambek apa? Kodum lho, Pak. Kapak ya kodum. Kapak. Enggak ketok. Kok ning atas. Mesti ngono. Sis kapak meneh. Mesti lah. Yo, kira-kira. Mesti aku supir. Lagi bayangno lawan dia ngarang kitab 14 sak jilid itu 1000 halaman depan. Ya kitab sing apa majmu itu teng lemari wetan kulon mau sak kitab. Iku mulai kok kulon sampai padahal lemari ku meh meter.
Subhanallah. Itu mau kitab sitok. Sing ngarang mung sitok jenenge Imam Nawawi. Bayang uripe. Wong kira tau ning dia apa ora kok. Ora koper kan. Ora jago nang. Imam Nawawi ku nak ngarang kitab ku dia mangan pisan nang. Jadi sing ngarang kitab iki kan jenenge Imam. Dia mangan pisan tok. Dadi dino mangan pisan tok. Ditakok jenengan kok nak mangan ora video ping 3. Aku niru Abu Bakar. Niru semudi. Isen. Amen ning WC. Mergo wong pandene eling pangeran terus. Mosok eling pangeran pas ning WC. Aku kan ratu eling pangeran. Dadi WC mung ya ora isin. Kan gak eling apa-apa. Jadi Abu Bakar kan fisiknya kan buruk. Makanya gambaran di film-film beliau itu digambarkan. Jika ditanya kenapa Abu Bakar, aku isin. Didelok pengeran kok kegiatan ini nanti kelasnya ngasih macet ibu yang berkosalah makan pecel dipakai gedang goreng mangan kopi juga orang teh juga energen ada orang itu dan ibu akhirnya reaksi menolak kan Pak Soro mencretan jadi saya karena weteng itu bingung. Coba kalau makan kamu tertata kan weteng nggak bingung, sehingga disarikan dikirim ke uratnya, dikirim ke otot kan wetengnya ada bingung. Jadi macam itu akibat weteng bar mangan bajangan, mangan opo, bar manis kecut, panas, bar mangan panas, soalnya kancane namanya es teh langsung adem. Kayak apa? Wong gelasnya nak bar adem panas ra siap kok. Bang, iki weteng diantem wong. Nah karena dia bingung terus reaksinya itu menolak. Jadi main berarti. Itu Abu Bakar isin, urip. Saya kira isin, ora Abu Bakar wae, Bang. Aku yo salah nyalan itu yo salah ora Abu Bakar kok padahal Abu Bakar. Itu yo kriminalisasi ulama. Ora bodoh di baca-baca. Tapi itu ulama di sini. Itu Imam Nawawi saking keramasnya. Insya Allah nanti, ya saya ada janji tapi insya Allah nanti pas hataman tak wacana mana jujur Nawawi. Itu saking keramatnya itu kalau habis sisa dia makan sekali dok. Dia harus sekali dok. Tapi dia ini nggak bosol. Ya biasa kadang bosol kan. Ya dia hanya makan sekali. Suatu saat dia ngarang ngeritik pemerintah. Zaman itu dia kan di Syria. Syria itu pemerintahan Islam dan ulama itu dapat jaizah, dapat gaji. Pas dia ngeritik pemerintah, terus rajanya zaman itu hentikan jaizah sama Nawawi karena dia nggak sopan. Terus lagi komisaris Mengirsik kok ngeritik pemerintah, kayak gitu kan nggak sopan misalnya karena apa? Ya cerita dari Menteri Keuangan lucu namun, tapi sampai betul betul daftar yang dapat jaizah karena dia menolak. Lu kok iso urip? Ya guys, dino mangan bisa. Waduh, cari rawani aku nabe itu. Baru. Sementing karangannya sudah beredar, tidak perlu diopong. Jadi Imam Nawawi dan Imam Ghazali itu dua tokoh yang pernah karangnya itu dibakar di era itu. Makanya Imam Ghazali dia Hizbul Ghazali karena duko, naskahnya dibakar duko terus ngarang wiridan jadi Hizbul Ghazali. Imam Nawawi juga punya Hizbul Nawawi. Kalau enggak ada hizib dua beliau. Tapi aku kan gak ngalami kitab apa era modern ya. Jadi ya itu pangeran nak ngibur dia nih. Nah sebarang ngarang kesel. Padahal dia orang Damaskus. Syria ke Mekah itu penerbangan masih 2 jam 3 jam. Ya Syria ke Mekah itu penerbangan 2 jam 3 jam. Sampai sini aja. Itu kalau ngarang itu. Saking keramatnya itu kalau lampunya mati atau tangannya menyala. Saking keramat. Itu kalau jam 11 sudah hilang. Hilang, dia tawaf di Ka'bah, ya kembali lagi. Ya itu terakhir itu dalamnya kurang ajar, makanya kurang ajar juga penting. Pengen ini. Doanya ini, ya Allah. Kali ini saja saya ketularan keramatnya Imam Nawawi. Pas dia hilang saya ikut. Doanya ngono tadi ini raro persis ya, doanya. Iya. Lalu disebutnya pangeran pas Imam Nawawi hilang dia ikut. Tahu-tahu tawaf di Ka'bah, dia itu wah keren. Jadi dia tahu malah tawaf Nawawi ini Ka'bah. Terus sekarang mulai dia ngomongin Imam Nawawi. Ya mau tak turuti, tapi pesan juga ya. Gitu. Jatam berkomo pisan. Nah kok sakit berdiam ngaku kok padahal. Kalau ayo dititeni jatuh. Jam 11 kok ilang nanti. Ya dia tetap nulis di meja ya santai tuh. Tapi hampir pasti. Kalau jam 11 itu, sebenarnya dia datang ke tempat wudhu terus kembali terus sidang.
Ternyata hilang itu dia tawaf beliau itu tawaf di Ka'bah. Ya itu sudah mengalami toyul waktu. Apa? Toyul waktu. Jadi toyul waktu itu kalau Mekah Syria itu bisanya 2 menit. Ya karena tadi sebetulnya semodern-modernnya pesawat kayak Concorde apa itu modern lama. Lama itu tahu betul kalau bumi itu berputar. Sehingga Allah itu tinggal nyari sel ketika ada pelipatan waktu. Ini toyul waktu dalam bahasa Arab sebutnya toyul waktu. Jadi memang keramat itu ada. Sebetulnya memang waktu itu dipilihkan Allah ketika garis Mekah dan garis Syria itu dekat. Makanya ada satu teori pesawat itu kalau misalnya Jerman di sini Australia. Suatu saat nanti teori pesawat itu nggak marahi jarak namanya. Dia nunggu putarnya bumi. Jadi dia misalnya bumi Jerman mau naik ke sini, pesawatnya ke sini. Jadi, makanya nanti suatu saat pasti sains seperti itu dipakai oleh penerbangan karena lebih cepat apa? Lebih cepat. Jadi suatu saat pasti nanti penerbangan itu berdasar putarannya bumi daripada menuju. Ya nanti jadi jadwalnya disesuaikan apa? Putarannya apa? Bumi. Itu pasti. Karena ulama dulu menurut gitu. Cuma dulu lama nggak pakai pesawat, pakai keramat apa? Tapi polanya sama. Disebut apa? Wa ma qadaru wa haqqa qadrihi wal ardu jami'an qadratuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Jadi makanya mulai dulu ditemukan kapan kita bisa menulis apa? Kiblat ya karena dulu orang sudah tahu kan dulu memang di ilmu falak itu. Matahari di bulan ini kira-kira kalau sekarang tanggal berapa ya? 15 ya? 20 mungkin ya? 20 mungkin. Kalau sekarang bulan apa? Nah kira-kira insya Allah tanggal 20 misalnya ada Yauma Rasdil Kiblat. Jam berapa matahari tepat di atas Ka'bah, paham ya? Karena matahari tepat di atas Ka'bah kalau di Indonesia kira-kira jam berapa? Setengah 4 atau jam berapa? Atau jam 2 ya? Ya, jam 2 misalnya. Pokoknya sekitar jam itu matahari tepat di atas Ka'bah di tanggal itu di jam itu ya kita tinggal semua bayangan di timur Ka'bah pasti mengarah ke Ka'bah karena bayangan ini kan anut matahari. Jadi kalau mataharinya di atas Ka'bah terus kamu bikin bayangan di Indonesia pasti garis apa bayangannya ya mengarah ke Ka'bah karena mataharinya tepat di atas Ka'bah. Disebut Yauma Rasdil Kiblat. Itu dulu sudah bisa lah. Ya paham ya jadi seperti itu. Jadi mana kamu gak usah terjebak. Kalau Faro itu berdasar prestasi kerja, nanti juga ruwet. Makanya saya tanya ke peneliti tadi, menurut Anda berdasar apa? Prestasi apa empati? Kalau berdasar empati kan gini, tambah sakit, tambah miskin, tambah dapat banyak. Itu dibalik ya. Kowe wis kerja ora untuk bagian jam ya berhubung sing lumpuh tak kei bagian. Lalu saiki wong lumpuh ambek wong picek bantah-bantah. Kowe lumpuh tok tapi kok delok. Lah ku picek. Lalu sakit ini dianggap apa coba? Dianggap musibah apa dianggap sakit? Perdebatan lagi, dianggap musibah. Lalu dianggap musibah, sing kakaknya mendingan, ya bener aku suwe hati tapi kebodohan terus ya aku untuk akeh. Ya karena alasannya sama. Picek ya musibah, lumpuh ya musibah, kebodohan. Nanti panjang kan perdebatannya pembagian jadi beda nak anut lu gua ya sudah pokoknya piceklah ke lanang. Paham? Jumpolah kowe buayilah lanang, popokan lah lanang kowe sing wis wayah papat lah. Lanang itu udah tetap dibagi atas sama az-dzukurah wal unusah. Dengan dari Imam Haromen ketika Imam Ghazali mulai sering dekat kata beliau, dinuna dinul aja, kena penalim kaya aku, terdatem entek-entek. Tapi bariku ngomong dinuna dinul aja. Aku mau kita, aku mau wong tua, elek, sing wis tua, elek, ajus itu tua, dia si tua. Makanya hubungannya sama Allah itu wis tompo mateng, lugu ya, Makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab dengan segala kecerdasannya di akhir mesti ditutup wa alaika bidinil ajais kama auso bidzalika Imamul Haroman li tilmidihi al-Imam Al-Ghazali. Jadi bahasa wa alaika bidinil ajais. Iku nak beragama kaya agamane wong lemah-lemah, wong sing awam. Tetakono bojoku nek sampeyan ngerti takono ali niki kula anak kula. Anak kula ngerti betul filosofi kula. Pak kok iso semis, urip ngrisa mangan ra tanggo alhamdulillah. Ya aku ora roh prestasi misalnya di santri akeh di mata akeh. Prestasi seperti itu tuh rawan capek. Karena ngelola pikirannya orang kan. Pokoknya desa sini kok kangkang. Nikmat paling gede bos. Pokoknya sing gampang-gampang. Aku yang
Anak bojo iso mangan ra utang itu ora prestasi yang luar biasa. Wis tak wong lugu-lugu kan iso mangan sesuk. Sona tempene kelahiran syukuran. Paham mergo tasakuran kelahiran tempe. Kan luwih gampang. Timbang syukuran ngene di bojo aja malah angel. Gampang lahir tempe. Mboke selingkuhno ge anak. Kelahiran apa? Saya kok malah dinul aja. Kowe wong lugu. Masyhur ana ulama ra di kolam renang gresik ning laut. Masyaallah wong suka-suka ke kolam renang kok ciut-ciute. Cek opo kolam renang. Sampe wae kolam renang gak tetep ciut ya ta. Gede di kolam renange wong-wong sing pinggir laut. Wadene bedino ora alas, ora bino. Terus golek watu paling dhuwur. Terus dekne sinau. Masyhur ya ulama. Ainal mulut biasa. Raja kowe enak ya apa cek diatur wong kene ora ono sing ngatur. Ya ngomong dhewe. Tapi justru itu menjadi happy, apa? Nah kita tidak kulino syukur dengan sesuatu yang bergantung sama orang lain, sama pemikiran orang lain. Hanya kita catat. Nah, ada fakir darah berpikir itu semua. Ya tadi seperti itu. Ya ada 30 suku di bawah fakir itu semua gampang. Jadi otoritas diberikan KB 100%. Wa in salah sa'adat walil abdilan kedua budak kol-kota ini udah berhak megat mintindo fakot walil khuri salah sunya batas maksimalnya pegatane wong wit lanang merdeka itu apa tau? Nah pun titik dan ini yang penting waya kau lantumi bawa tolak tima rodi mauti ing dalam loro kematiannya wong jadi ono wong es mengkis wis koma ya kalau di bab wasiat namun mengkis wasiat kan gak sah paham ya tapi di bab tolak sah eling-eling ya di bab tolak sah waya kau fi marodi mauti. Jadi kalau cara berpikir fikih begini, misalnya Badrun semengkis mati, wis jelas mati koma. Pemenang keluarga wis delok nang monitor, ini suka. Terus wasiat, maka wasiat ini tidak diterima. Ini wasiat fi marodi mauti. Apalagi kalau ternyata mati betul, maka ketika begitu harta ini cara hukumnya Allah sudah lil warasah apa? Makanya Nabi pernah ngendikan kalau kamu ingin ngamal sekarang saja. Kalau ingin sedekah sekarang saja. Jangan sampai ketika aku mengkis baru wasiat dan wasiat itu sudah tidak sah karena harta itu sudah berpindah ke anakku ke waris maksudnya apa? Tapi kalau tolak itu sah. Ya, tolak itu sah. Jadi misalnya mau mengkis itu dibujuk papat. Contohnya di Indonesia kan Indonesia jarang. Indonesia kan bojo mau sitok. Jika kalau abe pani malah dramatis, rangkulan lebih seru lah. Oh Indonesia kan baru kayak bojo sitok, anak abe mati kan malah. Tapi bayangnya wong Arab dan kitab ini dikarang wong Arab. Nah wong Arab ini cara ngarang lah. Bojo kan telu papat. Wong Arab ora iso bayangno bojo sitok. Bojo nara loro ya telu. Ya karena wong Arab kan ya mau. Mangane enggak mendoan, enggak tempe. Makanannya napa? Dagingnya coba yang awakmu kan tempe, kabeh kangkung. Kan gak ada akibat apa-apa. Nah, kalau di konco nih, konco Kroasia, Pak Alim sarang kan nanti peneliti nanti di sekolah ada yang Syria. Kita kok uang Arab itu apa nih? Laka Harib, nah wahida, amcintan, amsalah, wahida, innalillahi. Parah, dia dibujuk ya. Wahida, cintan, amsalah, wahida, innalillahi. Parah. Jawa kan walian, orang ketemu itu bujuk berapa pak? Wow, kan aneh kan? Terus begini efek begini, nggak tahu. Efek begini gini dia gini. Ketika bujuk kita lu kan mesti ketoro. Pas loro sing rumah lala sing sering, sing liane tetap shopping, apa? Di situ tetap panjang. Warang loro wes 3 bulan, misalnya sing loro aman shopping, anan shopping. Sing sering nunggu nih sebuah air pira, macam-macam paham gitu. Kan haru, apa? Nah biasanya meh mati tak itu. Mangkal terus yang loro dipegat. Paham enggak? Mereka mangkal. Wah, dunia aku rantai goblok. Wis tak pegat sing loro. Karena megat itu punya efek nanti ketika ini mati statusnya ini enggak zauja. Kalau enggak zauja berarti enggak dapat warisan. Paham ya? Jadi kedua pegat. Dia memang megat itu udah akibat di mereka penting kan megat itu kan penting. Nah, misalnya warisannya alpat telu. Omah ning cinire piro kan penting megat ya. Utawa sing siki ya modus apian lho iki no ya bisi kata Mas. Tapi ditolak itu sah, problemnya ditolak itu sah. Nah, sing loro dipegat kan karek sitok.
Maka otomatis dua ini tidak dapat warisan sama sekali karena ketika suami mati dia tidak zaujah, maka tidak mendapat warisan. Itu cara berpikir gitu. Dan itu sah cara fikih, pikiran itu sah cara fikih. Itu terakhir pemikiran besarnya Imam Syafi'i menganggap menceraikan timaroi di mauti itu sah. Itu terakhir pikirannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat di Qaul Qadim mengatakan cerainya itu tidak sah karena dianggap kriminal. Orang niat cerai, padine ben bojone ra ndek hak waris. Karena niate iku elek, Imam Syafi'i membatalkan perceraian fi marodi mauti. Jadi cara Qaul Qadim istri dua ini tetap posisi zaujah sehingga dapat waris. Karena perceraian di akhir hayat tidak sah karena dianggap apa? Niat menghijabkan waris. Apa status waris? Karena otomatis kalau enggak zaujah kan enggak. Nah, lucunya Imam Syafi'i itu yang jenenge pikiran. Imam Syafi'i itu di bab wasiat setuju sama pendapat itu, bahkan menurut Qaul Jadid. Cara Qaul Jadid gini bilang gitu. Wong terlalu apian ora oleh cara Qaul Jadid. Ya terlalu apian juga enggak boleh. Bahkan cara Kanjeng Nabi wasiat hibah ngelangkai 3%. Apa sulus? Wah, sulus dari hartanya kan enggak boleh. Karena nanti jangan-jangan niatnya itu menghijab ahli warisnya, apa? Mereka itu menghalangi. Masyhur itu ketika ada seorang sahabat mau meninggal, ya Rasulullah saya ini orang kaya raya, padahal saya hanya punya putri satu. Apa saya wasiatkan semua harta saya untuk kebaikan? Tak berikan kau, jangan kata Nabi. Separuh ya Rasulullah, jangan kata Nabi. Ya sudah, mau saya wasiatkan sepertiga, Nabi mau saya kasihkan masjid pondok, jangan. Sepertiga pun kebanyakan. Sebenarnya itu lama bilang wasiat hibah apa nggak boleh ngelangkai berapa? Sulit, seberapa? Sepertiga. Karena apa? Rata-rata kebaikan yang berlebihan itu karena dendam dan suudzon. Tak jamin. Usawong soleh sudah langit. Kalau kebaikannya berlebihan pasti karena dendam dan suudzon. Misalnya gini, Habibie dia anak. Yang pertama mendolaran nuwinjau, keluyuran mengentakno duit. Yang kedua ya ada beda jauh. Ketiga juga gitu. Terus anak angkat jenenge Salam, kudu amen ning masjid wae. Nak Habibie loro yo dipijiti. Karena masjid terus ke omah masjid di bariku gak no kopi semua cuma jenenge uang itu kan terberikan jadi semua ngeliat ya api ini kok uang anakku kandung yang ngentek nudunya hanya bikin wasiat pabrik dan gudang miliknya Salam anak saya ada berkat apapun baiknya wasiat ini karena kena orang soleh kan niatnya mangkal betul mangkal apa kok ngenak anak-anakku kelakuan yang ngono mesti begitu ada mangkalnya sehingga agama karena kebaikan yang berlebihan pasti didorong ke mangkelan itu betul. Dan nak wong ramangkel kan gak mungkin kepikiran ngekek wong liya sebanyak itu. Makanya agama itu luar biasa. Agama itu kebaikan pun dibatasi karena sebagian kebaikan kita itu karena kemangkelan. Ono kiai tidak wajib betah namun misalnya kiai jam 6 masih rapi tidak wajib betah nanti jam 3. Ya ora kok nang ambek bojone, itu bojone elek kemungkinan itu banyak. Kok kebaikan berlebihan sampai seperti itu. Wong di bojo kok ngajian jam 3 dini hari. Terus tidak ternyata bojone elek. Atau lagi tukaran. Karena enggak mungkin kebaikan kok berlebihan mulai nanti jam 3 apa-apa. Jadi ada. Tadi ada kebencian yang lain. Paham ya? Ya itu ora kok mungkin wis mesti jenenge manusa. Mane nyanyi hikam nang manusa itu kok mangkarat mahasin kuwi masawiya pakai fala takun masawi masawiya. Wong apike elek apa meneh elek. Karena tadi potensi jajal. Kayak kangkang dadi ustaz yo mondok wae. Iya apik. Ayo takoni kuwi. Jane mun kula kan boyo, Gus. Boten pupu. Mergo nek ngomong ambek mbok ikon ngangsu jeding ning pondok delok ustaz. Jadi kebaikan apa saja kudu diistighfari. Mulane cara Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kebaikan juga butuh istighfar. Nah bapak nyontoh orang ngono. Bapak contohnya lek apik napa? Pak tiang niku istiqomah. Nganti tuwek ngimami masjid, nganti tuwek boten nate lepas ngurusi masjid. Jare bapak, ya apik hak istiqomah. Tapi padune ben ora dikuasai wong liya. Mergo istiqomah kalau berlebihan dia memasukkan orang banyak. Gara-gara batu nganti tuwek ngurusi masjid iku alumni Lirboyo gak mlebu kandidat, alumni sarang gak mlebu. Alumni sarang anyar-anyar ini gak mlebu. Mergo istiqomahnya keterusan. Sampai wong liya gak mlebu kandidat. Coba dene misalnya rapat istiqomah. Jangan itu, bang orang mami, kak kepen cuti,
Kadang perai telung dino, akhirnya kan salam masuk munah. Masuk beberapa kali ada pengganti. Suwe-suwe masyarakat ngerti nak imam hanya beli baru kaya rapati istiqomah. Jadi kalau istiqomah berlebihan juga memaksudkan. Tapi misalnya imam kurang istiqomah dan makmu ya bingung baik ya toh. Makanya gak usah berlebihan. Cara pulau setua jadi imam masjid ya kadang-kadang itu. Itu ya. Malam akad orang Sidra tak seneng ya, aku rasanya imam ya. Gimana? Enggak napa bangin Darmo coba. Tidak apa-apa, sebentar itu ada siklus gitu. Sehingga kandidat-kandidat ini muncul, apa? Muncul. Lah itu rajin muncul loh, mereka kenemenan oleh apa? Makanya kalau barang over itu pasti tidak baik. Ya, barang over itu pasti tidak baik. Makanya latah lu ini pun. Makanya banyak karangan aku. Matu dulu wititi nggak boleh dalam kebaikan kita berlebih. Nggak ada. Jadi kalau nuruti tadi, jadi mau anak nakal, sing ini nakal dia lupa kalau itu statusnya tetap ibnu. Bang ya, masih anakmu nakal kan statusnya tetap ibnu hasil untuk waris. Salam api statusnya ajnabiyo ora berhak untuk jadi gitu dulu. Ya, soalnya kayak salam ya boleh tapi tidak melangkai sulus. Apa? Makanya fakih itu tegas jika ada wasiat kepada orang lain maka yang sah hanya sepertiga meskipun wasiatnya 1 miliar yang disahkan fakih hanya berapa? Sepertiga. Masyhur kan di semua fakih kan gitu. Semua wasiat yang disahkan hanya sepertiga supaya orang itu tetap terkontrol apa? Kebaikannya tetap. Kok enak. Terus kali itu dituruti kan ini terus dendam. Misalnya salam mulang digodek 1 miliar, sing anaknya rantuk popok. Suatu saat salam jadi suka over numpak alfat jadi anak alfat itu bapak bocah dikopok. Kan jadi kacau. Makanya hebatnya fakih luar biasa Rasulullah itu luar biasa. Ya jangan. Padahal yang cerita Nabi itu gak ada anak nakal, orang soleh betul. Anaknya juga gak nakal. Itu saja mau wasiat berlebihan kalau Rasulullah jangan. Padahal yang dikasih Rasulullah orang yang pasti tasarufnya benar. Itu kalau mau yang dikasih itu orang yang tasarufnya pasti benar. Itu aja Nabi Nura. Ya kalau nggak boleh saya ngasih jinan semua separuh ya jangan. Sepertiga itu kaki. Nabi masih ngendikan wasul kasih. Sepertiga pun kebalikan. Semenjak itu selama pergi menulis wasiat itu tidak boleh ngelangkai sulus. Kalau ngelangkai sulus maka yang mulai melangkai ini menjadi sah bi ijazatil warasah harus disahkan oleh ahli waris karena ini menyangkut etika. Misalnya kados kula nanti kok wasiat misalnya kanggo pondok kanggo masjid nilainya itu misalnya kok 200 juta ternyata 200 juta itu melebihi sulus dari harta saya. Paham ya? Yeah. Maka yang mulai lebih itu yang sebelum lebih langsung sah ya, yang sebelum lebih ada sah. Yang mulai lebihnya itu harus dikonfirmasi ke Hasan, ke Tasbira. Kalau anak-anak saya setuju ya lolos, kalau enggak ini aturan apa? Syariat. Pun kalau terus nanya. Walil abdi tolkotani fakot terus waya ko ufi marwati waya tawarosani. Karena tadi fi iddati rojiyen ing dalam iddah ila bainan ora kok ing dalam iddah bain. Terus wafil qadimi tarif suku. Jadi lan iku tetep ing dalam kaul qadim tarif itu maris sapa zaujahu ing zauj. Karena tadi cara pikiran Imam Syafi'i, wong kok megat meh mati, mesti niate elek. Yaiku mahjubno istri dari hak waris. Maka berhubung niate elek harus dihukum dengan cara tolaknya dianggap gak sah. Ben wak dunyane diwaris wong sing ora disenengi, ben kapok dari Imam Syafi'i ben. Memang gitu disarah-sarah diterangkan ben apa? Kalau wadah teknya Imam Syafi'i ya. Yang masih kaul qadim yang masih apa? Dan saya setuju sama kaul qadim terutama masalah tadi anak angkat sama anak kandung. Wong Jawa itu ngawur tenan. Ya tadi tuh. Misalnya yang Jawa dia anak kandung mau ngentekno duit, kemudian dia pembantu atau ponakan lebih menarik. Itu kadang-kadang apa wasiat ke hal-hal penting itu ke ponakan atau ke yang tidak waris. Paham ya? Cara kula itu ora cocok, enggak boleh seperti itu. Nanti itu memperpanjang dendam, apa? Memperpanjang dendam. Kalau waca ya, kalau bentuk sampean ngerti wafil qadim tarifi. Ya wafil qadim. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i. Kalau waca ya sampean wafil qadim tarifu qala al-a'immatu salasah kila wa yarudduhu ittifaqum ala nasbabal firsi al-qurba wan nikah wal wala wa islam.
Semadali kamu koyatun tinggi doi idda wa abadana ila antang pihak walen. Wala sofa minal marot. Summa mata fi aridin kakotin wa nahi lam taris bilkotim wa gada laukana troki bahwa tolakoha kublal ilmi bi'idkiha. Terus wafi korala immatus salas wa mahalluhu. Betul. Wafil kodim tas tari suhu ya. Wafil kodim li anna tatlikoha biwiri ikhtiyariha ya dulu ala kosti firmanaha minal irsi. Wong meh mate kok malah megat itu kan niatnya mesti elek ben sing dipegat orang tuh warisan karena agak berstatus zaujah. Paham ya? Fayu aqabu binaqi di kosti. Ben malah dimangkel loh Imam Syafi'i. Karena niatnya buruk Imam Syafi'i dimangkel loh. Jadi tolaknya tidak sah. Kan tambah mangkel mergo tetap diwaris zaujah. Padahal dia mangkel kepengen gak marisi zaujah. Paham? Jadi nak cara kula setuju kaul qadim. Masalahnya kadang wong yo mangkel tenan. Kadang makanya cara ulama, cara imam itu salasa. Sebab waris iku anak, Cuk. Kalau ana wong liya ate mbek kuwe, hukume wong liya sing apik. Mukafae sebatas wong liya sing apik. Kok terus dunyamu mbek ana kabeh anakmu mbok majibno terus piye? Iku tentang status waris ya. Paham ya? Di kados kula misalnya, apapun kecewa saya misalnya sama anak, saya kan iku anak. Anak kok wis dadekno sababul irsi. Wong liya iku mestine apik kaya apa mbok dadekno sababul hibah, sababul wasiyah. Tapi itu kok terus berlebih. Nah, makanya ulama nentang. Saiki yo ngono, saiki ning bojo. Wareng mau di bojo telu. Makanya gambarannya ning Indonesia kan bojo sitok, tambah mati tambah mesra. Nyatane pas mati rangkulan seru lah, kok Indonesia kan seru. Oh, jos kok Indonesia kan jos. Oh, hebat kok ini. Oh, Indonesia. Mulane bolak-balik kula cerita bolak-balik. Fikih Arab, fikih Indonesia biasa. Nek fikih Arab biasa, kamu enggak boleh nikah sama istrinya ayahmu. Dua tahun Indonesia kaget, istrinya ayah ibuku. Mereka sauri-uripe dekne iku bapake di bojo sitok, ya iku ibuke dekne. Makanya ketika ana fikih gak oleh ngawin bojone bapakmu protes. Ya bojone bapakku ora ibuku, Gus. Iku fikih Arab, wong bojone papat. Wah, ya, berhubung bojone papat sing sitok mbokmu, sing telu jenenge apa? Bojone bapakmu, paham ya? Dadi bojone bapakmu ora mesti mbokmu, paham ya? Tapi nek ning Jawa kan mesti. Aki-aki ya. Bojone bapakmu yaiku mbokmu. Mulane ning Jawa ora tak difeki aja geman rabi bojone bapakmu. Yo ora ngarah lek kudu iku ibuku kan. Wacane ning Arab, Raja Salman. Anake kan selikur bojone papat. Iku ana berarti sing pas lahirno kowe jenenge ummuka. Lah sing telu. Ini zaujatu aslika bojone bapak. Ini Jawa kan gak ya ummuka, itu zaujatu aslika. Ya kula waca ya. Li anna tatlikoha bi ghairi ikhtiyariha yadullu ala qasdi firmanah. Karena dia sampai menceraikan ketika mau mati itu pasti niatnya adalah menghalangi perempuan tadi dari mendapat hak waris. Fayu aqabu binaqi di qasdi. Maka dia harus dihukum niatnya enggak sampai. Apa? Dihukum caranya apa? Niatnya enggak sampai. Kan dia tadi niatnya kan mentalakan supaya zaujah ini tidak waris. Maka kita hukum niatnya enggak kesampaian dengan cara apa? Tolaknya tidak sah. Maka zaujah ini tetap tarisu. Ini cara pikirannya kalau qadim. Apa cara pikirannya? Dan ini mirip juga wasiat. Juga wasiat itu kan kalau seseorang sudah fi maradi mauti maka semua wajahnya tidak benar.